Halo Sobat Operator dimanapun Anda berada, dan untuk Bapak Ibu Guru serta PTK yang masih honorer dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya di Mas Kulin Channel. Pada kesempatan ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman tentang fenomena verbal ijazah. Nah, jangan buru-buru untuk melakukan verbal ijazah sebelum mengecek ijazah di PD Dikti atau Forlab Ristek Dikti sebelum melakukan verbal ijazah. Banyak sekali rekan-rekan guru PTK yang berlomba untuk masuk di Info PTK untuk melakukan verbal ijazah. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang apa yang saya alami. Jadi sebelum saya melakukan cek ijazah di PD Dikti atau Forlab Ristek Dikti, saya sudah melakukan verbal dan unggah dokumen. Nah, menurut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 telah dipersiapkan dalam memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah untuk melakukan pendataan P3K guru honorer di tahun 2020 atau 2021 melalui sistem Dapodik. Seluruh guru honorer yang telah terdaftar di Dapodik akan tertaut ke Sistem Informasi Data Guru dan Tenaga Kependidikan atau Info GTK dengan melakukan pengecekan ijazah yang digunakan serta dilakukan verifikasi secara pribadi menggunakan akun GTK melalui laman resmi verbal GTK di web ptkdata.kemdikbud.go.id atau di info GTK kemdikbud.go.id untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi atau verbal terhadap ijazah yang kita gunakan pada aplikasi Dapodik. Proses verbal ijazah GTK tersebut merupakan tanggung jawab personal untuk persiapan pendataan P3K guru honorer di tahun 2020-2021. Jika terjadi masalah misalnya tidak bisa login ke laman info GTK, bisa menanyakan langsung ke operator sekolah masing-masing agar bisa memberikan informasi mengenai user dan password yang biasa digunakan. Setelah mendapat akun yang benar, silahkan lakukan verbal terhadap ijazah kita tersebut. Sebelum proses verifikasi dan validasi dilakukan, ada baiknya dicek terlebih dahulu, karena setelah proses verbal dilakukan tidak bisa dilakukan perbaikan kembali. Pelaporan data pada Dikti dimulai sejak 2002-2003. Jadi dimungkinkan bagi Anda yang ijazahnya di bawah tahun 2002 harus menggunakan fitur unggah ijazah. Pastikan terlebih dahulu kebenaran data Anda sebelum terlanjur dilakukan verbal, karena jika sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Untuk informasi tambahan, masukkan nama kampus dan prodi serta NIM di ketiga laman web di atas hingga ditemukan. Jika nama kampus berubah, silakan gunakan nama kampus yang baru. Setelah dicek di ketiga web di atas tetap tidak ditemukan, silakan gunakan menu unggah ijazah. Data telah ditemukan namun terdapat kesalahan. Silakan hubungi kampus atau perguruan tinggi Anda untuk dilakukan perubahan data di PD Dikti. Data saya telah diverbal, tetapi terdapat kesalahan. Untuk sementara belum terdapat fitur edit hasil yang telah diverbal. Untuk 3 website yang dimaksud,
Yang pertama yaitu melalui PTK data di kemdikbud.go.id atau di info GTK. Yang kedua yaitu di ijazah kemdikbud.go.id. Dan yang ketiga di pddikti kemdikbud.go.id. Jadi ketika kita melakukan cek data di 3 web ini, data tidak ditemukan, kita baru melakukan unggah dokumen. Nah, untuk di info GTK ini tampilan dari lamanya di info GTK. Nanti kita tinggal klik untuk verbal ijazah S1 atau D4. Kemudian kita akan mengisi atau memasukkan nama perguruan tinggi, prodi, dan NIM. Nah, yang kedua, kita cek ijazah kita di web ijazah.kemdikbud.go.id. Di sini juga kita harus mengisi perguruan tinggi, nomor ijazah, dan angka pengaman. Angka pengaman di sini kita tinggal menjumlahkan angka yang ada di dalam kotak ini. Misalkan di sini 10 plus 3. Jadi untuk angka pengamannya yaitu 13. Kemudian setelah kita mengisi, klik di verifikasi. Nah, kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan verbal. Di sini data saya tidak ditemukan. Kemudian ada menu unggah dokumen. Karena masuk di info GTK-nya sendiri sangat sulit dan kebetulan ini saya pas bisa masuk. Kemudian saya menyiapkan dokumen dan unggah dokumen ijazah terakhir saya atau ijazah S1. Terus kemudian setelah itu muncullah tanggal verbalnya. Data sudah diverbal pada 13 November 2020, jamnya jam sekian. Nah, banyak sekali kasus ketika kita akan melakukan verbal ijazah. Yang pertama, banyak ditemukan data tidak ditemukan. Yang kedua, perguruan tinggi tidak muncul. Yang ketiga, prodi tidak muncul. Dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan itu saya buka web dan saya melihat informasi. Sebelum melakukan verbal sebaiknya itu tadi kita mengecek di ketiga website yang ada di atas tadi. Kemudian saya melakukan cek data di web pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, ini untuk tampilannya. Untuk pddiktinya. Kemudian saya mencoba untuk pilih kategori di dalam data mahasiswa ini. Di pilihan kategori ada data mahasiswa, data dosen, data perguruan tinggi, dan data prodi. Karena kita alumni sebagai mahasiswa, maka kita memilih untuk data mahasiswa. Dan jangan lupa untuk memasukkan nomor induk mahasiswa.
kemudian nama perguruan tinggi, dan nama program studi. Kemudian centang pada kotak I'm not robot, lalu kemudian klik cari. Nah, ketika kita mengklik I'm not a robot, kita disuguhkan dengan menu gambar. Di sini sebagai contoh, kita disuruh memilih untuk crossword. Jadi kita mencentang yang merupakan crossword atau tempat menyeberang pejalan kaki. Dan setelah itu kita verifikasi. Dan setelah verifikasi, kita klik tombol cari. Nah, ternyata di PD Dikti data saya juga tidak ditemukan. Kemudian saya mencoba mencari di menu pencarian. Di sini saya memasukkan universitas, kemudian prodi, kemudian nama dan NIM saya. Kemudian saya klik cari. Dengan menu pilihan di pencarian, data saya juga belum ditemukan. Nah, muncul ini. Kemudian saya mencoba lagi dengan pencarian dengan keyword yang lain. Saya memasukkan universitas, kemudian untuk prodinya, kemudian nama dan NIM. Ternyata di sini data saya muncul, sehingga saya tinggal klik data saya yang sebelah ini. Ya, yang ini. Nah, saya sangat terkejut karena di PD Dikti ini untuk program studinya ternyata salah. Karena sebelum S1 ini saya pernah melakukan studi D2 PGSD Penjas, dan untuk transfer ke S1-nya saya masuk di PJKR, di mana di jenjang S1 ini nomor ijazahnya masih D2. Makanya untuk data di info GTK atau di ijazah Kemdikbud, data saya tidak ditemukan. Nah, kemudian saya menghubungi pihak perguruan tinggi, di mana setelah menghubungi pihak yang berkompeten di bidangnya, saya disuruh yang pertama untuk scan ijazah, kemudian yang kedua akta mengajar, yang ketiga transkrip nilai, yang keempat KTP, dan yang kelima akta kelahiran. Mengapa kita harus menghubungi pihak perguruan tinggi? Karena yang bisa merubah data itu adalah dari pihak perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah S1 atau ijazah yang kita tempuh. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau sharing dengan rekan-rekan operator, guru atau PTK honorer. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan bila video ini bermanfaat.